Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Badrinath Ki Dulhania adalah sebuah film komedi romansa India yang dirilis tahun 2017 dan diperankan oleh Varun Dhawan sebagai Badrinath Bansal dan pasangan mainnya Alia Bhatt sebagai Vaidehi Trivedi. Inilah alur ceritanya. Scene berawal dari daerah Jhansi, India. Di negara ini, setiap anak adalah neraca keuangan. Anak laki-laki yang lahir akan dianggap sebagai aset dan disambut meriah dengan manisan kebahagiaan. Sedangkan anak perempuan, mereka dianggap kewajiban. Hanya disambut sederhana sekaligus tangisan. Meskipun anak perempuan lebih berbakat, dia tetap tersingkirkan. Semua ini terjadi karena mahar. Di negara lain, laki-laki wajib menanggung mahar, sedangkan di sini wanita justru memiliki kewajiban itu. Itu sebabnya para orang tua lebih senang memiliki seorang putra dibanding memiliki putri. Ini juga berlaku di keluarga Badrinath Bansal, yang biasa dipanggil Badri. Badri merupakan anak bungsu dari keluarga Sultan Jhansi. Ayahnya, Ambirnath Bansal, adalah kepala keluarga yang keras kepala. Semua kehidupan termasuk jodoh harus diatur olehnya. Bahkan Alok Bansal, kakak Badri pun tak diizinkan mencintai wanita. Dia dipaksa menyetujui perjodohan ayahnya. Dia sempat ingin kabur. Ayah tiba-tiba terserang penyakit jantung, membuat Alok tak jadi pergi dan menyetujui perjodohannya. Semenjak kejadian itu, Badri pun tak berani mencintai wanita. Dia takut nasibnya seperti kakaknya yang setiap pagi bekerja di showroom, lalu mengurus usaha kredit milik ayahnya, dan malam harinya dia hanya merenung, seperti menyesali hidupnya. Ayah pun sudah berkali-kali mencarikan jodoh yang tepat untuk Badri, di mana wanita yang harus Badri nikahi harus membayar mahar 2,5 juta rupiah dan wajib melahirkan bayi laki-laki. Itu bisa mereka terawang menggunakan jasa peramal, dan sejauh ini, ayah belum menemukan wanita yang cocok untuknya. Lanjut cerita di keluarga Tuan Trivedi tengah melakukan resepsi pernikahan putranya bernama Prakas. Trivedi juga mempunyai dua putri cantik bernama Vaidehi dan Kritika. Mereka berdua sangat menjunjung tinggi emansipasi wanita dan selalu menolak perjodohan. Kebetulan Badri beserta kakak dan sahabatnya Samdev datang di acara tersebut. Badri sangat tengil, dia tak membiarkan Vaidehi berbicara dengan Misra karena Badri sedang menagih hutang dengan Misra. Shut up! Vaidehi dengan tegas berkata bahwa dia punya hak untuk bicara dengan tamunya sendiri, karena ini adalah acara kakaknya. Melihat itu, Badri malah terpesona dengan kecantikan Vaidehi, dan itu pertama kalinya dia mencintai wanita. Badri lalu caper dengan membawakan sebuah lagu agar bisa berdansa dengan Vaidehi. Keesokan harinya, Samdev mendatangi rumah Tuan Trivedi, bermaksud menawarkan diri mencarikan jodoh untuk kedua putrinya. Samdev berjanji akan membuat mereka berdua menikah di hari yang sama. Trivedi tentu saja setuju. Dia sudah lama menyerah dengan mereka berdua soal pernikahan. Setelah mendapatkan biodata Vaidehi, Samdev meminta Badri untuk memberikan itu pada ayahnya. Badri takut, ayah pasti tak setuju dan memilih untuk menjodohkannya dengan wanita lain. Meski begitu, ayah biasanya akan mendengarkan saran Alok. Badri bergegas menemui Alok. Herannya, sebelum Badri bicara, Alok sudah tahu kalau Badri hendak meminta bantuan soal Vaidehi. Alok mau menyampaikan itu pada ayah, tapi syaratnya Badri harus pastikan dulu apakah Vaidehi mau menikah dengan Badri. Tak mau menunda waktu, Badri ditemani Samdev pergi ke Kolkata untuk menemui Vaidehi. Badri berkata, "Ngomong-ngomong, aku punya showroom mobil terbesar di Jhansi. Ayahku punya usaha kredit terbesar juga di Jhansi, jadi keluargaku sangat dihormati di Jhansi." Vaidehi jadi ilfil. Apa faedahnya Badri mengatakan itu padanya? Badri beralasan, Vaidehi harus tahu apa pekerjaan calon suaminya. Vaidehi tertawa, dia justru tak tertarik menikahi Badri. Sebenarnya Vaidehi tak ingin menikah, karena dulu Vaidehi memiliki pacar bernama Sagar. Mereka berdua merencanakan pernikahan dan berharap bisa memulai bisnis salon bersama. Sagar meminjam uang 2,5 juta rupiah atau setara dengan 600 juta rupiah untuk tambah-tambah membeli ruko baru yang mereka inginkan. Tapi jika Vaidehi meminta uang sejumlah itu kepada ayah kelas menengahnya, sama saja menjual ginjal ayahnya. Uang sebanyak itu Trivedi kumpulkan 25 tahun lebih untuk mahar pernikahan, tapi Vaidehi malah menggunakannya untuk membantu Sagar. Trivedi menyesal memberikan jumlah uang itu pada Vaidehi karena nyatanya Sagar dan perantara ruko itu telah bersekongkol membawa kabur uangnya. Itulah awal mula Trivedi terkena serangan jantung, sehingga dia selalu membawa tabung oksigen. Lanjut cerita, Badri kembali memohon kepada Alok untuk mengatakan kepada ayah tentang pernikahannya dengan Vaidehi.
Awalnya Alok menolak, mengingat Faidehi sudah menolak dinikahi. Tapi Urmila, istri Alok, menyarankannya untuk mencoba bicara kepada ayah, dan Alok pun menyetujuinya. Setelah diskusi panjang lebar, akhirnya ayah pun menyetujui perjodohan Badri dengan Faidehi. Tapi di sisi lain, Faidehi menolak perjodohan tersebut. Faidehi mengklaim Badri bukan cowok baik-baik, apalagi Kritika. Kakak Faidehi juga belum menikah. Trivedi pun menjawab, "Kamu saja tak bisa membedakan pria baik dan buruk. Bagaimana bisa kau menilai Badri?" Faidehi tak mendengar itu. Dia mengirim video penolakan kepada Samdev untuk Badri. Badri tak menyerah. Dia kembali menemui Faidehi yang sedang dalam bus menuju kampus. Badri memaksa Faidehi menyetujui lamarannya, tapi Faidehi menolaknya. Kakaknya belum menikah, masa dia mau melangkahi? Badri berjanji akan mencarikan jodoh untuk Kritika terlebih dahulu baru mereka menikah. Karena Badri terus-terusan mengganggunya, Faidehi mempermalukan Badri di depan semua orang. Faidehi membandingkan dirinya dengan Badri, di mana dia adalah seorang wanita muda yang cerdas, jauh lebih berpendidikan daripada Badri. Dia telah menyelesaikan kelulusannya dan diam-diam berlatih untuk menjadi seorang pramugari. Sementara Badri hanya lulusan SMA. Badri malu, dia turun dari bus dan menangis. Kesal dengan anaknya yang keras kepala, Trivedi menghampiri Faidehi, memintanya untuk menerima lamaran Badri dan membuang jauh keinginannya untuk bekerja. Sebentar lagi Trivedi pensiun. Dia tak tahu umurnya sampai kapan, tapi dia punya satu keinginan terakhir. Dia ingin melihat putrinya menikah. Faidehi tetap menolak. Dia ingin Kritika menikah terlebih dahulu. Faidehi tetap akan menikah, tapi dengan orang yang benar-benar dia cintai. Merasa tertekan, Fai menghubungi Badri dan mengajaknya bertemu esok hari. Keesokan hari Badri pun datang ke Kolkata untuk menemui Faidehi. Bukannya menerima lamaran Badri, Faidehi justru meminta Badri menikah dengan kakaknya saja karena Kritika lebih baik darinya. Badri tidak ingin menikahi siapapun karena dia hanya mencintai Faidehi. Badri lalu berjanji akan mencarikan Kritika pria yang tepat untuk menjadi suaminya. Badri, Samdev, dan Faidehi pun mulai mencarikan calon suami untuk Kritika. Pertama mereka menanyakan kepada Kritika bagaimana kriteria suami idamannya, di mana ternyata Kritika menginginkan suami dengan ciri fisiknya mirip dengan Hrithik Roshan. Mereka lanjut melakukan audisi pencarian jodoh, namun setelah bertemu dengan beberapa pria, ternyata tidak ada yang cocok dengan Kritika. Selanjutnya Badri mengusulkan untuk menjodohkan Kritika dengan Busan. Dia adalah pria baik yang sering mengisi acara keagamaan sampai ke luar negeri. Badri bertanya apakah Busan sudah menikah. Busan menjawab dia belum menikah, tapi jika Dewi sudah mentakdirkanku untuk menikah, jodohku pasti akan datang. Badri pun menawari Busan bertemu dengan Kritika untuk membicarakan pernikahan dengannya dan Busan pun setuju. Keesokan hari Busan dan Kritika pun bertemu. Mereka terlihat menyukai satu sama lain. Tapi saat orang tua mereka saling bertemu, ayah Busan meminta mas kawin 600 juta. Itu membuat Faidehi naik pitam. Untuk mendapatkan uang sebanyak itu, mereka harus menjual rumah dan tanah mereka. Badri langsung melakukan negosiasi dengan ayah Busan agar mengurangi jumlah mahar mereka. Badri berhasil membuat Busan marah kepada ayahnya. Karena penyebab selama ini dia menjadi bujang lapuk, itu karena ayahnya yang selalu menginginkan mahar yang besar untuk Busan. Kesal dengan Busan yang berani membantah, ayah lalu berkata kepada Badri, apakah jika suatu saat dia menikah dan ayahnya meminta sejumlah mahar itu, Badri sanggup menghentikannya? Badri pun jadi mati gaya. Scene berlanjut, Badri merasa galau memikirkan mahar yang diminta oleh keluarga Busan. Karena tanpa mas kawin yang genap, ayah Busan tak akan menyetujui pernikahan ini. Tiba-tiba Urmila memberi ide untuk membantu membayar mahar dengan meminjam pendapatan showroom. Dan agar ayah tidak tahu, mereka bisa beralasan bahwa ada seorang yang meminjam uang dengan jumlah banyak. Alok dan Badri kan punya saham banyak, jadi secepatnya mereka bisa mengganti uang tersebut. Jadi Badri bisa membayar mahar untuk dua wanita sekaligus. Mendengar ide Urmila yang cemerlang, Badri sangat kagum. Dan dia baru tahu ternyata Urmila adalah lulusan terbaik di perbankan dan akuntansi. Sebelum dipaksa menikah, dia mendapat tawaran bekerja di Singapura dengan gaji banyak. Alok beruntung punya istri seperti Urmila, karena Urmila memiliki kontribusi besar dalam bisnis keluarganya. Sayangnya, ayah mereka tak membiarkan Urmila berkembang dengan prestasi yang dimilikinya. Keesokan harinya, Badri ditemani Samdev menemui Faidehi di sebuah kuil. Dengan semangat, Badri berbohong dan memberitahu bahwa ayah Busan mau menurunkan mas kawinnya. Dia juga mengatakan bahwa ayahnya juga sudah menerima lamaran dari keluarga Faidehi untuk dirinya sendiri. Dan jika Faidehi mengatakan iya, maka akan terjadi dua pernikahan sekaligus. Malam harinya, Kritika menasihati adiknya agar menerima lamaran Badri. Badri berbeda dengan Sagar. Dia laki-laki yang baik, yang tulus membantu tanpa pamrih.
Faidehi bertanya, haruskah aku menghapus mimpiku untuk terbang? Kritika menjawab, bermimpilah untuk kebahagiaan, maka tak masalah, kau ada di bawah atau di udara. Lanjut cerita, keluarga Faidehi pun menemui keluarga Badri. Mereka membahas tentang pernikahan keduanya. Ayah Badri langsung akrab dengan Trivedi karena mereka memiliki penyakit yang sama. Apalagi Trivedi senang bisa menikahkan kedua putrinya secara bersamaan. Sayangnya di hari H pernikahan, Busan memang menikahi Kritika, tapi Badri tidak jadi nikah. Faidehi tak jadi datang dan memilih pergi ke Mumbai untuk mengejar cita-citanya sebagai pramugari. Hal itu membuat semua keluarga merasa malu, bahkan membuat Badri depresi. Sebulan kemudian, Faidehi diterima kerja menjadi pramugari. Dia memberitahu ibunya tentang hal itu, tapi ibunya tak merasa bangga sekalipun. Ditambah lagi ayahnya yang tidak mau berbicara padanya karena sudah terlanjur malu. Itu semua karena keegoisan Faidehi sudah membuat malu keluarganya. Sementara Badri sekarang menjadi orang yang sangat temperamen. Dia memukuli Misra yang terlambat membayar hutangnya. Untung Alok segera datang dan melerainya. Jika tidak, Misra bisa habis. Badri merenungi nasibnya. Mengapa jika Faidehi tak mau menikah dengannya, dia tak menolaknya saja? Mengapa Fai justru mempermalukan Badri di depan umum? Lalu ayah memanggil Badri dan berkata, Trivedi sudah memberitahuku tentang keberadaan putrinya. Sekarang tugasmu harus membawanya kembali. Aku akan menggantungnya di depan umum agar dia tahu batasan sebagai seorang wanita. Badri yang melihat kemarahan ayahnya pun memutuskan untuk segera pergi mencari Faidehi. Alok dan Urmila berusaha mencegahnya karena Badri sudah kehilangan jati dirinya, tapi Badri tidak menghiraukannya. Lanjut cerita, Badri dan Samdev pun pergi ke Mumbai untuk mencari Faidehi, tapi mereka tidak dapat menemukan Faidehi karena dia diterima bekerja sebagai pramugari di Silk Air. Dan sekarang Faidehi berada di Singapura untuk melakukan pelatihan. Mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke Singapura. Sesampainya di sana, Badri bertemu dengan Faidehi yang baru selesai bekerja. Badri dan Samdev menculik Faidehi dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Faidehi berteriak meminta kepada Badri untuk melepaskannya, karena polisi pasti akan menangkapnya dan Badri bisa masuk penjara. Badri pun berhenti dan mengeluarkan Faidehi. Dia tidak takut ancaman Faidehi, dan dia juga tidak takut dengan hukum. Badri bertanya, kenapa kau tega melakukan hal itu? Padahal aku sudah melakukan segalanya untukmu. Kau bisa saja mengatakan tak ingin menikah denganku, dan aku tidak pernah memaksamu kan? Sekarang ayahku sangat marah. Dia memintaku membawamu ke Jhansi untuk menggantungmu di depan umum sebagai konsekuensi. Tapi aku tak bisa melakukannya karena aku mencintaimu. Namun karena Badri memegang leher Faidehi, polisi yang kebetulan lagi patroli meminta mereka ikut ke kantor polisi. Sesampainya di sana, polisi hendak mendudukkan perkara. Namun Faidehi menjelaskan bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman dan mereka pun dibebaskan. Lanjut cerita, hari demi hari Badri terus mengikuti Faidehi. Alok menelpon Badri memberitahu bahwa Urmila sedang hamil dan ayahnya juga sedang mencarikan calon pengantin untuk Badri. Sementara Faidehi ditegur oleh atasannya bernama Lien. Lien menjelaskan bahwa tidak banyak yang bisa mendapatkan kesempatan seperti Faidehi. Lien meminta Faidehi untuk tidak berurusan dengan pihak kepolisian karena itu akan berpengaruh dengan pekerjaannya. Di sisi lain, Badri memberitahu Samdev bahwa ayahnya sedang mencarikan jodoh untuknya. Samdev setuju, lagi pula sampai kapan Badri akan terus mengikuti Faidehi. Apalagi Faidehi sudah mempermalukan Badri di hari pernikahannya. Jadilah pria sejati, bawa Faidehi ke Jhansi atau kita pergi. Badri emosi lalu menampar Samdev. Samdev semakin kesal karena tak pernah dihargai Badri. Lalu dia pun pergi meninggalkan Badri. Badri tak menghiraukan Samdev. Dia lalu membuat keributan agar bertemu dengan Faidehi. Badri menjelaskan bahwa ayahnya sedang mencarikan jodoh untuknya, tapi dia hanya ingin menikahi Faidehi. Faidehi menjawab, baik, kita akan kembali ke Jhansi dan menikah denganmu. Aku telah mendapat promosi kerja di Singapura dengan gaji Rp150.000 per bulan.
dan aku rela meninggalkan semuanya demi kamu. Tapi sekarang telepon ayahmu dulu. Bilang kalau kau dan aku akan menikah. Setelah menikah, aku bebas bekerja dimanapun yang aku mau. Apa kamu bisa? Tidak kan? Kamu bisa mengatakan rela mati di Singapura demi aku. Tapi kamu tidak berani mengatakan itu pada ayahmu. Karena Badri hanya diam saja, Faidehi pun kecewa. Scene berlanjut, Badri pun menemui Samdev untuk meminta maaf. Karena mereka saling sayang, mereka pun berdamai dan menikmati minuman di pinggir pantai. Lalu mereka menemui Faidehi di rumahnya. Mereka berdua membuat gaduh. Sehingga mereka ditangkap polisi dan paspor mereka ditahan. Bahkan Faidehi diminta untuk membayar uang jaminan sebesar $1.500. Kiran, sahabat Faidehi, mau bertanggung jawab soal jaminan sikap baik mereka. Di mana akhirnya Badri dan Samdev pun tinggal bersama dengan Faidehi dan Kiran di rumah kontrakan mereka. Awalnya Badri menolak. Namun setelah Faidehi menjelaskan bahwa temannya yang bernama Kiran telah memberinya jaminan, Badri pun menuruti Faidehi. Di kantor, Kiran bertanya kepada Faidehi kenapa dia menolong Badri. Faidehi menjelaskan bahwa ini semua adalah kesalahannya dan Badri yang harus menanggung semuanya. Kiran mengingatkan Faidehi agar tidak terlalu memikirkan Badri karena karirnya yang akan dipertaruhkan. Malam hari, Badri melihat Faidehi bersama dengan Gurmet. Karena Badri mengira Gurmet berusaha mendekati Faidehi, dia pun memukuli Gurmet. Faidehi mencegahnya dan mengatakan bahwa dia yang sudah membebaskan Badri dan Gurmet adalah pacar Kiran. Badri meminta maaf dan pergi. Tak lama dia malah diganggu dengan segerombolan pria gay yang berusaha menggodanya. Badri ketakutan. Namun akhirnya dia ditolong oleh Faidehi, Samdev, Kiran, dan Gurmet. Tapi mereka semua tertawa melihat baju Badri yang sobek-sobek. Pagi harinya, Faidehi memasak puding andalannya untuk Badri, lalu berpesan agar Badri mau menghabiskannya. Tak lama Gurmet datang dan mengajak Badri pergi ke pasar untuk menyiapkan makan malam. Sehingga malam harinya, Faidehi dan Kiran pun senang melihat makanan sudah siap disantap. Apalagi Badri juga menghabiskan puding buatan Faidehi. Itu membuatnya sangat senang. Semenjak itu hubungan mereka menjadi semakin membaik. Faidehi sampai memberikan kado sepatu untuk Badri. Begitu pula Badri, dia memberikan baju kimono untuk Faidehi. Namun di tengah mereka liburan, ayah Badri menelpon dan meminta Badri segera pulang karena ayah sudah menemukan jodoh untuknya. Keesokan harinya, Badri pergi untuk melihat tempat latihan Faidehi dan Kiran sebagai pramugari. Di sana Badri pun merasa kagum dengan Faidehi. Setelah selesai latihan, Badri berbicara kepada Faidehi. Melihat pencapaian yang diraih Faidehi, dia teringat kakak iparnya, Urmila. Urmila seharusnya sudah mencapai banyak hal dalam hidupnya seperti Faidehi. Selain itu, Kritika juga akan bangga dengan pencapaian Faidehi. Faidehi merasa pasti kakaknya itu sudah kecewa. Dia bahkan tak berani menelponnya. Namun ternyata Badri sedang menelpon Kritika, lalu mempersilahkan Faidehi berbicara pada kakaknya. Kritika melarang Faidehi berkata maaf lagi karena dia tak pernah marah dengan adiknya. Dia memberi kabar bahwa dia sudah bahagia dengan suaminya, apalagi dia sering keliling dunia untuk acara keagamaan. Faidehi merasa terharu. Dia sangat berterima kasih dengan Badri. Lanjut cerita, Badri dan Samdev ditemani Gurmet mengambil paspor mereka. Badri bertanya kepada Gurmet siapa yang membayar jaminannya. Gurmet menjawab Faidehi. Setelah kembali, Badri memberitahu Faidehi soal paspornya. Tapi raut Faidehi berubah menahan sedih. Dia lalu mengajak Badri ke suatu pesta di bar. Dan mereka pun menari bersama.
Lalu mereka saling curhat satu sama lain. Faidehi dari dulu ingin menjadi anak laki-laki ayahnya. Dia ingin ayah merasa bangga punya anak yang berhasil mendapatkan pekerjaan bagus. Tapi ayah tak berubah. Dia bahkan tak mau bicara dengan putrinya. Tapi Faidehi berterima kasih dengan Badri. Karena berkat dia, Faidehi bisa duduk di Singapura dengan pekerjaan impiannya. Badri menenangkan Faidehi. Mengapa Faidehi ingin jadi laki-laki, padahal dia sudah menjadi seorang putri yang hebat. Dulu Badri mengira, siapapun wanita yang menikah dengan Badri, dia pasti sangat beruntung. Namun setelah bertemu dengan Faidehi, dia sadar, siapapun yang menikah dengan Faidehi, pria itu pasti sangat beruntung. Lalu Badri mengantar Faidehi yang teler untuk segera tidur. Di sini Faidehi terlihat jelas, tak menginginkan Badri pergi dari sisinya. Namun keesokan harinya saat Faidehi bangun, Badri sudah tidak ada. Karena Badri sudah kembali ke India tanpa memberitahunya terlebih dahulu, membuat Faidehi mulai merasa kehilangan Badri. Sementara Badri berbohong kepada ayahnya bahwa dia tidak berhasil menemukan Faidehi. Ayah kesal, dia berjanji akan membunuh Faidehi kalau dia sampai melihatnya. Ayah memberitahu bahwa seminggu lagi adalah festival Dussehra. Besok ayah akan mengadakan pemujaan untuk Urmila. Selain itu, ayah juga sudah mendapatkan mempelai wanita untuk Badri. Badri lanjut bertanya soal pemujaan Urmila. Ternyata Urmila harus melakukan pemujaan di depan umum untuk mendapatkan anak laki-laki. Badri bertanya apakah itu pasti akan mendapatkan bayi laki-laki. Badri bersyukur Faidehi telah kabur. Jika tidak, dia pasti juga terkekang di sini seperti kakak iparnya. Urmila bertanya bagaimana keadaan Faidehi. Itu malah membuat Badri menangis. Sementara Faidehi, dia juga merasa kehilangan seperti Badri. Lanjut cerita, hari pemujaan pun tiba. Keluarga Trivedi diundang untuk dipermalukan. Sedangkan Badri, dia malah mabuk dan membawa sepatu hadiah dari Faidehi. Badri tak tega melihat Urmila. Dia menyuruh Urmila meninggalkan timbangannya. Ayah menjadi marah. Badri berkata, "Hai Tuan Trivedi, mengapa kau merasa bersalah? Faidehi kini bahagia di Singapura. Dia menjadi seorang pramugari dan mendapatkan gaji tinggi 150.000 rupiah per bulan. Faidehi telah mengajarkanku bagaimana menjadi pria sejati dan menghormati wanita. Berbeda dengan ajaran kalian, culik saja dia, lalu gantung dia di jalanan. Ayah, macam apa kamu? Untungnya dia kabur. Jika tidak, kamu akan membuatnya duduk di atas timbangan seperti kakak ipar." Ini sudah tahun 2017. Kota Jhansi ini populer karena ratu, bukan raja. Ayah kesal dan menampar Badri, tapi Badri malah tertawa, lalu memeluk ayahnya sambil berkata kalau dia sangat merindukan Faidehi. Tak disangka Faidehi tiba-tiba muncul, membuat semua orang terkejut. Faidehi mendekat dan memeluk Badri sembari berkata, "Aku mencintaimu." Di depan semua orang dia berkata, "Maaf, karena aku telah menyakiti hati kalian semua dan kabur dari pernikahan kemarin. Itu karena aku pikir Badri bukan laki-laki yang tepat untukku. Namun aku benar-benar salah. Aku mencintai Badri, ayah. Dan cuma aku yang akan menjadi istri Badri." Badri pun berkata kalau dia hanya mencintai Faidehi. Setelah menikah, Faidehi boleh bekerja di Singapura dan Badri akan selalu bersamanya. Diharap ayahnya bisa mengerti. Akhirnya Badri dan Faidehi menjadi suami istri. Meskipun harus terpisah jarak yang jauh karena pekerjaan Faidehi, 2 tahun kemudian Faidehi kembali ke Jhansi dan menetap di sana untuk membuat institut pelatihan di Jhansinya sendiri. Sementara ayah Badri telah berubah. Setiap hari dia bermain dengan kedua cucunya, laki-laki dan perempuan, yang merupakan anak kembar dari Alok dan Urmila. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.